Kita ada di Taman Wisata Lebah, Cibubur, Jakarta Timur. Mbak Witri. Sebelum nanti kita ke lapangan, kita pakai alat pelindung dulu ya. Oke. Yuk, kita sambil Oke. jalan ya. Nanti sambil pakai di sana. Nah, sekarang kita udah sampai ke mini bee farm-nya nih. Sebelum kita mendekati lebahnya, kita pakai alat pelindung diri dulu ya. Oke. Cara pakainya kayak gini. Oke, udah ready. Yuk, kita ke sana. Mbak Witri, boleh dikasih tahu nggak di sini tuh ada jenis lebah apa aja sih? Jadi kalau di tempat kita ini di Taman Wisata Lebah ya, jenis lebahnya itu ada Apis mellifera yang berasal dari Eropa ya. Nah, nanti yang kita buka ini Apis mellifera, terus juga ada Trigona. Trigona ini nanti kita lihat juga. Jadi yang ada di sini hanya dua jenis aja sih yang dipelihara, yang dibudidaya di sini. Jadi yang Apis mellifera sama Trigona. Nah, yang kita lihat nanti nih, yang mau kita lihat adalah jenis lebah Apis mellifera dulu. Boleh. Nah, kita buka dulu ya. Ya. Ini kan kotak-kotak lebah ini biasanya kita sebutnya itu satu stup itu atau disebutnya keluarga lebah koloni. Jadi namanya koloni. Nah, dalam satu koloni ini ada yang namanya lebah ratu, lebah jantan, sama lebah pekerja. Kalau lebah yang banyak ini ya, ini rata-rata lebah pekerja. Dalam satu koloni ini lebah pekerja jumlahnya ada ribuan bahkan jutaan. Jadi ada banyak ya. Nah, untuk ratu lebahnya sendiri jumlahnya hanya ada satu. Tugas lebah ratu ya di koloni ini adalah bertelur. Dalam satu hari telurnya bisa mencapai 1000 sampai 1500 telur. Nah, ini ratunya. Bisa kelihatan? 2 kali lipat ukuran badannya dari lebah pekerja. Ini ya, ini lebah ratu. Nah, kalau yang lainnya ini adalah lebah pekerja. Lebah pekerja ini adalah betina, tetapi alat reproduksinya tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Jadi lebah pekerja ini tugasnya juga ada beberapa. Yang pertama membuat rumah lebah nih, rumah lebahnya ini sarang lebah. Kemudian memberi makan bayi-bayi lebah. Jadi bayi lebah nih disebutnya larva. Ini contohnya yang kelihatan ini nih. Ini larva bayi lebah. Dan yang paling penting tugas lebah pekerja adalah mencari makan. Makanannya lebah tuh nektar bunga dan polen. Ini jantan. Kelihatan kan jantan ini? Kita perhatiin dulu ya dibandingin yang lainnya. Dia bentuknya lebar, matanya bulat, agak hitam. Jantan ini tidak memiliki sengatan. Jantan ini jumlahnya nggak bisa banyak atau nggak terlalu banyak kalau lagi musim hujan seperti ini. Karena lebah jantan ini kan tugasnya hanya mengawini lebah ratu saja. Mbak, kalau hasil produknya dari lebah sendiri itu apa sih? Apa aja ya. Jadi lebah ini ternyata mungkin selama ini yang kita tahu tuh lebah ini hanya bisa menghasilkan madu saja. Tapi ternyata lebah ini hasilnya tuh udah banyak. Ada 6 produk lebah yang bagus untuk kesehatan dan juga bernilai ekonomi tinggi. Nah, yang pertama itu adalah madu. Kalau bisa kita lihat nih, ini ada kayak air gitu. Nah, ini adalah madu. Kalau madunya sudah matang atau sudah siap panen, nanti akan ditutup oleh lilin lebah seperti ini. Coba aja nih dicolekkan di sini. Nah, Kalau yang lainnya lainnya tuh ada bee pollen. Untuk bee pollen sendiri atau tepung sari bunga itu biasanya berasal dari sel alat kelamin jantannya bunga. Ini nanti nempel di kakinya lebah, warnanya kuning granular atau butiran. Kemudian nanti dikumpulkan, nah itu nanti jadi bee pollen tepung sari bunga. Kemudian juga ada royal jelly. Nah, royal jelly ini adalah makanan khusus ratu lebah, makanya harganya mahal, tapi rasanya nggak enak. Kecut, asem, pokoknya nggak enak. Tapi dia proteinnya tinggi sekali. Terus ada juga bee wax ya. Bee wax itu lilin lebah. Jadi nanti sarang-sarang yang biasanya sudah rusak ya, yang nggak bisa dipakai sama lebahnya lagi, tidak layak dipakai, itu akan kita panaskan nanti untuk kita buat menjadi lilin lebah. Terus juga yang terakhir ada namanya bifenom atau racun lebah. Nah, bifenom sendiri ini adalah terapi khusus ya sengat lebah untuk orang-orang yang memiliki, biasanya efektif itu yang memiliki gangguan saraf.
Dia lebih cepat untuk orang-orang yang gangguan saraf, misalnya migrain, mah akut, terus saraf kejepit. Nah itu kalau menggunakan terapi sengat lebah tuh lebih efektif gitu. Nah dan yang satu lagi yang terkenal dan sempat ngetren itu adalah Bipropolis. Nah propolis ini nih, yang item-item lengket, mungkin dari tadi megang lengket-lengket gitu. Iya. Kan aku ngangkatnya suka keras gitu kan. Nah itu lengket-lengket ini adalah propolis. Shop kita nih, jadi nanti hasil-hasil lebah yang tadi kita sudah lihat di lapangan nih, jadinya kita lihat di sini ada produk-produknya apa aja sih. Nah ya ini yang tadi kita sudah lihat di lapangan ya, produk-produknya ada berbagai jenis madu dari nektar bunga yang berbeda-beda. Mbak, ini kan aku udah lihat-lihat nih, ada madu kapuk, ada madu super, ada madu hutan. Apa sih bedanya? Jadi tuh madu-madu sini berdasarkan perkebunannya, nektar bunganya. Jadi kalau misalnya madu kapuk nih, berarti berasal dari perkebunan kapuk. Terus ada madu rambutan, berarti berasal dari perkebunan rambutan yang mayoritas nektarnya itu dari tumbuhan tersebut, tanaman tersebut gitu. Jadi kita namakan bukan berdasarkan rasa, tapi berdasarkan perkebunannya atau mayoritas nektar bunga yang dihisap oleh lebahnya gitu. Nah ini madu-madunya. Nah, hasil lebah yang lainnya lagi ini ada nih. Nah ini dia hasil produk-produk lebah lainnya yang tadi udah saya jelasin di lapangan ya. Tadi kan kita udah lihat nih madu kan. Terus kemudian ada royal jelly. Nah royal jelly ini cara penyimpanannya memang harus di dalam freezer karena dia kalau di luar itu nanti rusak. Nah ini yang ukuran kecilnya. Terus kemudian ini ada bipolen. Nah aslinya seperti ini, granular, butiran-butiran yang tadi di kaki lebah. Kalau ini sih versi halusnya saja, jadi kalau mau buat masker itu lebih mempermudah aja sih. Ini sudah dihaluskan dan ini juga ada yang berupa kapsul juga ya, lebih cepat untuk dikonsumsinya itu lebih mudah gitu. Dan hasil lebah yang berikutnya yang lainnya adalah propolis. Nah, ini propolis ini sudah diproses. Kalau tadi kan propolisnya yang tadi kita lihat tuh masih mentah ya. Nah, kemudian di lab ya proses jadinya seperti ini propolis cairnya. Mbak Witri, makasih banyak nih, kita udah ditemenin jalan-jalan di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka. Udah diajarin gimana budidayanya, dikasih tahu tentang jenis-jenis lebahnya, lalu hasil produknya. Kalau kita mau ke sini gimana ya? Oke, jadi Taman Wisata Lebah Madu Pramuka ini berada di keluar exit tol pintu Cibubur ya, exit tol Cibubur. Jadi kalau teman-teman dari arah Jakarta nih keluar tol Cibubur tuh persis di Madu Pramukanya. Jadi carinya di Taman Wisata Lebah ini berada di Madu Pramuka. Gitu. Oke, sekian kita jalan-jalan kali ini. Sampai ketemu di tempat wisata Jakarta Timur berikutnya. Bye-bye! Ba ba da ba da ba da ba ba.